Astaga, tega banget. Really? Gila nih orang. Apaan sih nih orang? Dikit-dikit ketawa, dikit-dikit kesel, dikit-dikit marah. Apa? Mantan aku udah jalan lagi sama cewek cantik banget. Terus udah gitu nih, teman kantor aku kan baru resign 2 minggu. Mereka udah happy-happy, mereka staycation bareng. Kayaknya mereka seneng deh, aku pindah. Ya kayaknya gitu deh. Enggak. Ya namanya mantan, ya udah. Kan udah masa lalu. Cepet banget, baru seminggu dan 2 minggu. Ya terus kenapa? Mereka udah lupa sama aku, sama kebaikan aku. Aku sering mesenin mereka kopi, cariin promo. Salah sendiri. Sering sih. makan sendiri. Tapi enggak, maksudnya jangan begitu. Itu bisa merusak mental kamu, bisa merusak psikologis kamu. Hati-hati. Masa iya sih, cuma lihat-lihat dikit doang. Iya, rasanya Kan kita gimana? kepo. Kesel kan? Ya Sedih kesel kan? sih, tapi kan penasaran kalau nggak dilihat. Nih, aku kasih tahu ya, dampak buruk dari stalking mantan. Hati-hati loh, bahaya. Bahaya. Begitu sulit lupakan Aduh. karena Rehan baik. Baik. Susah banget deh move on tuh, bingung. Halo, hati-hati nih buat kamu smart listeners yang nonton tayangan podcast ini yang mungkin belum move on dan masih mencari-cari, kepo-kepo, stalking soal mantan, baik itu mantan pacar atau mantan kantor, mantan teman kerja kayak Audrey. Gimana rasanya? Iya, Shady. sedih banget. Tapi kadang kalau nggak dibuka, itu kepo banget kan. Kira-kira nih teman kantor aku nih pada seneng nggak nih aku resign? Atau mantan aku nih udah bahagia nih sama orang lain? Jangan-jangan sebelum putus sama aku dia udah deket sama cewek lain. Ya ampun, tuh kan jadi Curiga banyak deh. energi negatif nggak sih yang berseliweran di antara kita. Coba dong positifkan aku saat ini. Nah, smart listeners, kalau misalnya kamu belum move on gitu ya, atau masih suka stalking mantan, hati-hati. Kamu bisa rasanya kan kalau misalnya stalking mantan tuh kesel ya, Dria, Banget. sedih Yes. gitu. Nah, ini tuh bisa menjadi sebuah hal yang lebih besar lagi. Jangan deh, takut. Karena ada beberapa dampak buruk dari stalking mantan. Mau itu mantan pacar tadi, mantan kantor, mantan temen sekantor, Yes. atau apa. Kamu rasa jadi lebih susah move on ternyata. Oke, Makin kamu sulit melangkah stalk- ya. Iya bener. Lebih sering stalking, ya jadi lebih sering susah move on. Karena kan memorinya kayak ke-recall Dibalik lagi, lagi. dibalik lagi. Iya bener. Nah itu salah satu dampaknya. Yang aku rasain juga gitu ya, ternyata menghancurkan kebahagiaanku sendiri gitu ya. Mungkin yang tadi dapat bonus, terus tiba-tiba ngeliat foto mantan jalan sama cewek lain secantik Putri Marino. Oke. Kita jadi nggak berasa tuh bonusnya gitu kan. Jadi kayak hal-hal yang sebenarnya bisa jadi kebahagiaan kita tuh tertutup dengan ya memori-memori dan luka-luka karena kekepoan kita sendiri. Jadi ini deh, lebih baik tuh di cut off gitu ya. Cut off, ya benar. Dan kalau misalnya kamu suka stalking ya, kamu jadi lebih suka membanding-bandingkan. Setuju nggak sih? Iya. Kalau misalnya ngelihat kayak tadi kan, kamu ngeliat Putri Marino ya. Jauh sih. How ya. pretty she is gitu kan. Iya sih, kayak nggak pantas juga untuk nggak pantas disandingin. Jadi lo suka banding-bandingin. Kalau misalnya sama mantan kantor kayak sebelumnya aku begini, sekarang aku di kantor ini Lebih rasanya- seru, iya, gitu gitu kan. kan. Jadi kayak apa hal-hal yang harusnya bisa sebenarnya kamu syukuri dengan keadaan dan juga situasi yang kamu hadapi yang baru gitu di hidup kamu, tapi jadi nggak bisa kamu syukuri karena kamu nggak bisa move on nih karena suka banding-bandingin sama yang lama. Jadi ojo banding ke guys, ya. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke. Dan yang terakhir tuh bisa juga ya kalau misalnya ini menjadi hal-hal yang berlarut-larut, terus kamu kayak gatel banget ya postingan-postingan terbaru. Ini kira-kira udah update belum nih si doi atau teman-teman kamu? Rasanya tuh depresi banget guys, capek
capek gitu ya menanti sesuatu yang tidak pasti. Oh my god. Jadi benar kata Tasya tadi di awal bahwa ini bisa mempengaruhi psikologi kita. Jadi ya depresi, tidak produktif, terus juga tidak fokus. Jadi semua pekerjaan kita ini juga akan berpengaruh akibat ya scroll, stalking mantan. Oke, nah tapi tentu saja kita nggak akan ngasih sesuatu tanpa solusi. Wah, itu ya brand yang sebelah. Oh iya benar. Boleh di sini. Hijau nih udah. Nah, ini ada beberapa tips ya agar kamu nggak stalking mantan lagi. Mau mantan pacar kayak, mantan teman kayak, mantan kantor kayak gitu ya. Biar kamu nggak stalking lagi. Yang pertama adalah kamu harus ingat-ingat nih bahwa ada loh beberapa efek negatif yang sudah kita omongin tadi. Kayak ujung-ujungnya bisa depresi, terus juga kamu bisa banding-bandingin, terus juga hal-hal negatif lainnya. Ingat-ingat bahwa hal-hal itu bisa terjadi di hidup kamu kalau kamu sering-sering stalking mantan. Iya. Nah, yang berikutnya kita juga di sini mau mengucapkan terima kasih pada Instagram dan Twitter gitu ya yang punya fitur mute gitu ya, mute beberapa orang-orang yang mungkin kamu nggak pengen terpengaruh akan story-storynya atau postingan-postingannya tanpa unfollow, tanpa block gitu kan. Jadi kayak hubungannya masih terjalin sih gitu baik gitu ya. Tapi mungkin untuk mengerem rasa keingintahuan kita memang sangat bermanfaat sekali gitu fitur-fitur ini yang bisa kamu gunakan. Ada fitur mute, hide, dan lain sebagainya. Jadi ya dimaksimalkan aja supaya kamu bisa membatasi diri kamu, nggak gatel lagi nih untuk ceki-ceki kanan kiri. Oke. Dan kamu juga bisa untuk berhenti membicarakan masa lalu ya, berhenti membicarakan mantan. Karena kan rasanya gatel gitu ya, dari dulu tuh di kantor aku tuh begini. Kayaknya lebih seru deh, misal deh pindah atau gimana. Nah, kamu berhenti untuk membicarakan hal itu. Syukuri apa yang kamu punya sekarang. Udah mesif banget Oh my god, mesifers. jangan menyerah. Nah, selanjutnya juga bisa cari kesibukan ataupun ya buat diri kita sibuk gitu ya dengan berbagai aktivitas, atau mungkin kamu lebih fokus dengan pekerjaan, atau mungkin hangout dengan teman-teman kamu yang seru-seru sehingga bisa melupakan sisi-sisi negatif yang tadi terbawa itu ya. Jadi kamu bisa juga apa ya cari self healing yang tipis lah, jangan yang terlalu berat kayak liburan ke Bali, takutnya nanti jadi berat di ongkos juga ya. Jadi boleh lakukan hal-hal yang kamu suka sehingga kamu bisa mendistract fokus kamu dari yang stalking jadi hal yang lebih positif. Yes, dan yang paling utama coba istirahat dari sosial media. Kita kan pernah bahas ya, Dri, social media detox. Yes. Dri, kecanduan sosial media itu gawat. Kita akan bahas nih apa aja dampak-dampaknya dan tips untuk mengatasinya. Orang enggak kok. Nah, itu mungkin bisa kamu pakai tuh Spot Listeners. Videonya bisa kamu scroll lagi dan kamu pelajarin lagi gimana sih caranya untuk detox dari sosial media. Wah, ternyata simpel sekali tipsnya Kakak Tasya. Dia bisa move on deh sekarang. Semangat move on ya. Semangat. Dan kita akan ketemu di episode berikutnya dengan topik-topik yang menarik. Kalau misalnya mau tips-tips seru lagi ataupun Kak, bahas ini Kak, bisa bahas itu Kak? Bisa. Langsung komen di bawah. Dan sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah! Bye!